Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Pembacaan kita pada saat ini telah saya pilih dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yesaya pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesaya dan Raja Ahaz. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan orang itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Amin, firman Tuhan. Ya, pembacaan kita pada saat ini diberikan tema teguh jaya dalam segala keadaan. Teguh jaya dalam segala keadaan. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Dari pembacaan kita tadi, dari kitab Yesaya 7 ayat yang ke-9b. Masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa hidup mengikut Kristus adalah hidup yang terbebas dari yang namanya masalah. Hidup mengikut Kristus adalah hidup yang terbebas dari yang namanya masalah. Namun, Alkitab tidak pernah menjanjikan hal yang sedemikian. Semua manusia yang hidup di bawah langit, di atas bumi, tidak satupun yang terluput dari namanya masalah. Dengan kata lain, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Namun, mari kita perhatikan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang ke-20 dan ayatnya yang ke-22. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Karena itu, orang percaya tidak perlu kecut dan tawar hati, karena ada Tuhan di pihak kita. Seberat apapun masalah
yang kita hadapi. Orang percaya akan tetap teguh jaya asalkan tetap hidup di dalam kebenaran, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya, teguh jaya bisa diartikan dengan kata berkemenangan, menang atau tidak tergoyahkan dari segala keadaan. Seringkali kita berpikir bahwa kita bisa kuat jika situasi yang ada sangatlah mendukung. Kita bisa kuat menghadapi masalah jika situasi yang ada sangat mendukung. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika situasi yang terjadi sangat bertolak belakang, sangat tidak mendukung? Ya, pertanyaan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Hidup orang percaya tidaklah ditentukan oleh situasi dan kondisi. Meskipun situasi tidak memungkinkan dan sungguh teramat berat, orang percaya akan tetap teguh jaya asalkan ia tetap melekat kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap menguatkan imannya kepada Tuhan, karena ada Roh Kudus yang senantiasa memberi kekuatan. Ada tangan Tuhan yang selalu siap untuk menopang, sehingga firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Karena itu, tidaklah alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, meskipun kita berada di dalam masalah, tetapi kita tidak mempunyai alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab di dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita juga patut bersyukur karena kita mempunyai Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat peduli kepada kita, Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Firman Tuhan dari Matius 7 ayat 9-11 mengingatkan kita bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular kepada anaknya, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita seringkali merasa tidak kuat di dalam menghadapi masalah karena kita terlampau banyak memikirkan hal-hal yang negatif. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah ilustrasi. Ini cerita tentang beberapa petani. Suatu hari sejenis hama menyerang semua tanaman jagung yang berada di sebuah daerah. Akibatnya para petani ini mengalami kegagalan dan kerugian yang sangat besar. Lalu apa yang mereka lakukan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari? Mereka mengganti tanaman jagung itu menjadi tanaman kentang. Mereka tidak menanam jagung lagi, tetapi mereka menanam kentang. Awalnya memang sangat sulit bagi mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian mereka berhasil menjualnya dan mendapatkan banyak keuntungan.
Tidak lama kemudian, kentang itu berhasil menjadi barang dagangan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ya. Serangan hama yang merugikan telah merubah menjadi berkat bagi para petani. Mereka tidak berputus asa, tetapi tetap berusaha memohon pertolongan kepada Tuhan. Cerita ini sangat singkat, cerita ini sangat pendek, tetapi satu hal yang dapat kita kutip dari cerita ini, yaitu Tuhan telah merancangkan pelangi sebagai akhir dari sebuah badai. Tuhan telah merancangkan pelangi sebagai akhir dari badai. Selalu ada kemenangan di pihak orang yang benar, karena Tuhan selalu campur tangan. Selalu ada kemenangan di pihak orang benar, karena Tuhan selalu campur tangan. Amin.